Di kota Coimbra, Portugal, pada tahun 1578, lahirlah seorang bayi yang kelak akan mengukir sejarah iman, namanya Didacus. Sejak kecil, ia menunjukkan keinginan yang mendalam terhadap kehidupan rohani, memandang dunia dengan mata penuh harapan dan keyakinan. Di tengah keheningan gereja tua, tumbuhlah sebuah panggilan yang tak bisa diabaikan. Didacus mendambakan pengabdian yang lebih, mengimpikan peran sebagai pembawa pesan iman ke pelosok dunia. Sejak remaja, Didacus sering membaca kitab suci dalam gereja itu, yang letaknya berdekatan dengan rumahnya. Di saat asyik membaca, guru Didacus menghampirinya, dan berbicara kepadanya. "Ingat, anakku, iman yang tulus adalah kunci untuk membuka hati manusia." Dengan penuh keyakinan, Didacus menjawab, "Aku siap mengabdikan seluruh hidupku untuk menyebarkan kasih Tuhan." Pada tahun 1608, dengan semangat dan keyakinan, Didacus berlayar menuju tanah yang asing, Jepang. Di sana, ia memulai perjalanan suci sebagai imam misionaris, membawa pesan cinta dan harapan. Pada saat berlayar, rekan sepelayanannya menghampiri Didacus dan berbicara kepadanya. "Jalan yang akan kita tempuh penuh tantangan, namun ingatlah, setiap langkah adalah persembahan untuk Allah." Lalu Didacus menjawab, dengan suara lembut kepadanya, "Mari, kita buka jalan bagi mereka yang belum mengenal kasih-Nya." Saat tiba di sebuah desa kecil di Jepang, ia disambut penduduk setempat dengan penuh kehangatan. Di negeri yang jauh, di tengah budaya yang berbeda, ia menebarkan benih iman. Dengan penuh kelembutan dan kegigihan, ia mendirikan gereja-gereja kecil, menyemai harapan bagi mereka yang haus akan kebenaran. Dalam kesibukannya sebagai misionaris, Didacus menyempatkan diri untuk bertemu dengan penduduk setempat. Di saat berdialog dengan penduduk setempat, datang seorang tetua desa dan berbicara kepadanya. "Engkau membawa cahaya yang lama kami nanti. Terima kasih, utusan kasih." Didacus menjawab dengan penuh kasih, "Kita adalah saudara, dipersatukan oleh kasih yang sama." Didacus mulai perjalanannya untuk menyebarkan iman Kristen ke seluruh pelosok desa di Jepang, dengan melewati pegunungan, badai, dan jalanan berdebu untuk menaburkan kasih dan kebenaran Allah kepada penduduk setempat yang didatanginya. Meski rute yang harus ditempuh penuh liku, setiap langkah Didacus adalah wujud pengorbanan dan keberanian. Dengan semangat, ad majorem Dei gloriam, ia menapaki setiap jalan, mengutamakan kemuliaan Allah yang lebih besar kepada umatnya. Namun, jalan iman tak selalu mulus. Kembalinya ia dari negeri asing justru membawa petaka. Ketika ia ditangkap dan dihadapkan pada hukuman mati pada tahun 1624. Di dalam penjara, para penjaga menghampiri Didacus dan bertanya kepadanya, "Siapakah engkau yang menyebarkan ajaran sesat itu?"
Dengan tenang dan penuh keyakinan, Didacus menjawab, "Aku hanyalah utusan kasih Tuhan, membawa damai dan kebenaran." Pada saat dieksekusi, di musim dingin yang menggigit, tubuhnya dirundung penderitaan. Meski dalam derita, ia memilih untuk menyanyikan lagu-lagu rohani, menguatkan hati para saksi yang hadir dalam keheningan itu. Setelah kematian Didacus, banyak orang yang mulai mengenal Tuhan. Ada beberapa orang yang menjadi saksi penderitaan Didacus, saling berbicara kepada satu sama lain tentang Didacus. Salah satu saksi mengatakan, "Dia mengajarkan kita untuk berani dalam penderitaan." Lalu, saksi yang lain pun berbicara, "Keberaniannya adalah cermin iman sejati." Pengorbanan Santo Didacus Carvalho mengajarkan kita bahwa dalam setiap ujian kehidupan, iman dan keberanian dapat menjadi cahaya yang menerangi kegelapan. Mari kita teladani semangat pengabdian dan ketulusan hatinya, sehingga setiap langkah kita menjadi persembahan kasih yang abadi.